bertemu di episode pertama Kitchen Talk. Sesuai namanya, di sini aku bakal banyak bawakan hal-hal terkait dengan dunia kitchen atau lebih luasnya lagi dunia kuliner ya. Sebelumnya nama aku Yosef. Aku memang basicnya kuliner. Dulu aku mengambil kuliah jurusan kuliner dan bisnis. Waktu itu memang lebih banyak bisnisnya. Tapi ada beberapa tahun yang aku punya pengalamannya di dalam kitchen. Jadi sebagai juru masaknya, sebagai cooknya ya. Jadi masak-masak untuk pesanan tamu kayak gitu. Baru beberapa tahun terakhir ini aja aku yang mulai merambah ke benar-benar ke bidang bisnisnya, ke bidang manajemennya. Jadi dimulai dari supervising, dimulai dari strategi marketing, promosi, menyiapkan alat-alat promosinya, desain, atau mengurus SDM juga, mengurus interview dengan anak-anak baru, staff-staff baru yang akan masuk ke tempat kita waktu itu. Nah, kenapa kok aku bangun channel ini? Karena sekarang kalau kita bicara tentang dunia kuliner ya, sekarang kita keluar perumahan, keluar kompleks, keluar gang, atau mungkin kalian misalnya tinggal di apartemen, kalian turun dari apartemen, keluar sedikit sudah menemukan banyak makanan, nggak cuma satu atau dua ya. Jadi banyak sekali dibandingkan waktu ketika aku pertama kali datang di Surabaya. Berarti mungkin sekitar 10 tahun yang lalu itu memang banyak makanan. Tapi karena ini perumahan, itu masih banyak lahan-lahan kosong, masih banyak rumah yang bentuknya masih seperti rumah. Jadi masih untuk tempat tinggal aja. Seiring berjalannya waktu, kita katakan aja sekarang ya, jadi kita bicara sekontras itu, sekarang lahan-lahan kosong itu satu persatu mulai dibangun, mulai didirikan tempat makanan. Atau rumah-rumah itu tadi, rumah-rumah yang untuk tempat tinggal tadi, mulai dibuka untuk umum, untuk menerima tamu, untuk menjual makanan. Seandainya pun tidak menjual makanan, tidak menerima tamu, rumah tersebut juga kalau kita buka Google Maps itu ada beberapa titik yang rumah biasa, yang kompleks rumah biasa, tapi mereka jualan makanan, ada bisnis kuliner. Mungkin itu pemesanannya dari online ya, jadi hanya ngirim take away, dibawa pulang, dibawa pulang seperti itu. Nah di channel ini nanti aku akan bahas tentang dari segi bisnisnya, tentang tips-tips ketika kalian misalnya ingin membuka bisnis kuliner, ingin memulai merintis usaha kuliner, nanti aku akan bahas di sana. Tapi aku akan lebih fokus, lebih akan menitik beratkan di cooknya, di juru masaknya, karena ini kitchen talk ya. Jadi aku akan banyak berbicara dari sisi cooknya. Aku akan berbicara dengan pemilik bisnis yang memasak sendiri untuk bisnisnya, atau pemilik bisnis yang punya juru masak. Jadi kendala-kendala itu. Karena hashtag kita adalah enhancing the cooks. Nah, kenapa seperti itu? Jadi, menurut pendapatku pribadi, menurut opiniku pribadi, khususnya di Indonesia ini ya, para pekerja kuliner, khususnya cook itu agak sedikit kurang mendapatkan perhatian. Jadi, kita sebagai cook ya, semua pekerjaan sama, tapi kita konteksnya di sini adalah cook ya. Jadi betapa kita bekerja mati-matian, kita bekerja sehektik itu, sekacau itu. Jadi katakan aja kita penjaga stand. Kalau penjaga stand itu harus menerima uang sendiri, harus memasak pesanan sendiri, lalu juga harus bungkuskan makanan untuk pesanannya si pembeli. Nanti ada suatu waktu ketika HP kita ditaruh di meja, ketika kita sedang kacau seperti itu dan HP kita diambil orang karena ramenya, kita juga tidak tahu. Lalu kalau kita bicara tentang kafe atau restoran, mesin printer itu yang mencetak pesanan-pesanan tamu, itu pernah suatu hari itu keluar terus-menerus keluar begitu banyak, yang berarti kita pun sebagai juru masak kita harus memasak belasan menu berbeda
dengan permintaan yang masing-masing berbeda. Mungkin ada yang minta pedas sekali, ada yang minta pedasnya biasa, ada yang minta pedasnya sama sekali tidak pedas. Itu baru permintaan pertama. Kalau misalnya ada yang menu pakai telur nanti ada yang minta setengah mateng, telur dadar, telur rebus, masih macam-macam banyak lagi. Sudah begitu, orang-orang pun merasa, tidak semua ya, banyak orang merasa cook yang bekerja di kafe, cook yang bekerja di depot atau di tempat kecil seperti itu masih belum bisa diakui. Tapi kalau misalnya cook ini bekerja di hotel berbintang, hotel yang sudah terkenal, hotel yang sudah pokoknya sudah namanya besar ya di Indonesia ini atau di luar negeri bahkan, atau mereka misalnya bekerja di sebagai cook di restoran ternama, itu baru bisa dirasa keren. Nah, tapi pemikiran seperti itu tidak berasal dari orang ketiga saja. Maksudnya bukan prasangka orang saja, tapi terkadang kita, cook itu sendiri, itu juga kerap kali merasa minder. Itu bisa jadi. Karena ini misalnya, aku punya teman, dia itu masih 1-2 tahun di bawahku ya. Jadi umurnya, pengalamannya 1 tahun, 2 tahun lebih muda dari aku. Tapi dia sudah diterima kerja di hotel berbintang. Tapi sementara aku masih bekerja di kafe kecil di sebuah perumahan kayak gitu. Wah, itu anak itu kok keren ya. Kok keren ya. Dia barusan lulus kuliah sudah bisa bekerja di sana. Itu terkadang kita juga bisa minder. Jadi prasangka seperti itu tuh bukan semata-mata hanya berasal dari orang lain aja. Ya kalau kita bicaranya seperti itu ya semuanya aja sama pasti. Misalkan aku collab YouTube dengan channel yang baru merintis juga, dengan channel lokal seperti itu dibandingkan dengan ketika aku collab dengan Om Deddy Corbuzier ya. Jauh. Kita nggak bisa bandingin seperti itu memang ya. Jadi intinya di Kitchen Talk ini aku ingin share bagaimana sih ya daily life-nya, kehidupan sehari-harinya para pekerja kuliner itu, khususnya cook itu tadi. Seberapa mati-matiannya mereka harus bekerja, seberapa panjangnya jam mereka bekerja, masuk pagi ketemu pagi lagi, subuh, dan mungkin gajinya kurang atau pas-pasan untuk keluarga mereka. Sudah begitu masih aja kurang mendapatkan respect. Nah, yang aku yakin ya, semua pekerjaan itu tidak ada yang berjudul cuma sopir, cuma tukang sapu jalan raya, cuma OB, cuma cook helper. Itu menurutku pribadi tidak ada satupun pekerjaan yang berjudulkan cuma. Jadi semuanya sama. Semuanya pekerjaannya sama beratnya, semuanya digunakan untuk mendapatkan uang, untuk ditabung, untuk masa depan, untuk keluarga. Semuanya sama, hanya pekerjaannya aja yang dilakukan yang berbeda. Itu aja. Jadi di sini, di channel ini, akan aku bangun untuk kita belusuan tentang cook, untuk membuktikan kalau cook itu sendiri juga manusia. Nah, jadi selain obrolan-obrolan itu tadi, aku akan juga memberikan tutorial-tutorial memasak. Jadi beserta resep-resepnya detail. Untuk kalian mungkin digunakan sebagai ide. Kalau misalnya kalian ingin memulai bisnis kuliner atau mungkin kalian sudah punya bisnis kuliner, ingin menambah varian menu juga bisa dipakai. Dalam 1 minggu aku usahakan upload 2 video, itu minimal ya. Jadi semoga amin bisa lebih dari itu, 3 atau 4 video. Aku tetap bakal banyakin di bagian sharingnya, di bagian pengetahuannya dulu. Baru nanti aku selipin beberapa video tentang tutorial memasak itu tadi. Tutorial memasaknya pun aku juga akan membedah resepnya bahan demi bahan. Bagaimana cara menyimpan bahan ini, carinya di mana mudahnya, perhitungannya juga. Jadi untuk menentukan kalian harga jualnya juga. Nah, sebenarnya memang aku ingin sharing ini memang sudah lama ya, udah dari dulu. Cuman kesempatan baru ada sekarang. Sekarang kita bisa lihat ada McD,
ada McDonald itu, ada KFC yang restoran-restoran franchise yang sudah besar, restoran fast food seperti itu ada juga yang seperti warung-warung di pinggir jalan, warteg, warung lesehan, ada juga yang gerobak bubur, gerobak soto kayak gitu juga ada. Lalu ada juga kafe yang sekarang paling banyak itu kan kafe ya. Lalu juga ada restoran-restoran fine dining di mana kita kalau ke sana kita perlu pakai baju-baju yang rapi, kemeja, pantofel, dress, gaun seperti itu. Tapi dari semua itu ada satu persamaan, tidak peduli seberapa jauh bedanya ya, seberapa jauh beda temanya, seberapa jauh beda nuansanya, seberapa jauh perbedaan kita memakai baju ketika kita ke sana, ke tempat itu. Tapi ada satu persamaan. Ketika tempat itu menyajikan makanan, pasti ada orang yang mati-matian susah payah berpikir tentang resepnya, berpikir tentang perhitungannya. Ada juga orang yang potong-potong bahan-bahan dengan jumlah yang sangat banyak. Ada juga orang yang rebus-rebus kaldu, presto daging sampai empuk maksimal. Nah, pernah nggak sih kita kebayang ketika kita pagi-pagi berangkat bekerja ya, yang kita biasanya sarapan bubur di gerobak Bapak A ini misal. Bapak A ini sudah pagi-pagi sekali udah datang jam 7 gitu, sudah berdiri di tempat dia biasanya jualan bubur itu. Pernah nggak kebayang bubur itu dibuatnya kapan? Oke, katakan aja misal ini kondisi pertama ya. Bapak itu membuat buburnya tadi malam. Kalau membuatnya jam 6 sore atau jam 7 malam, nanti ada pertimbangan, nanti akan keluar pertimbangan di mana kalau membuatnya sepagi itu, besoknya tidak akan bertahan lama, atau mungkin besoknya bahkan sudah bau. Tapi kalau misalnya Bapak A tadi itu membuatnya lebih malam, bisa kebayang nggak seberapa malam dia harus bikin itu, harus buat itu tadi, sampai istirahatnya kapan gitu. Itu kondisi pertama ya. Kalau kondisi kedua, kita katakan aja Bapak itu membuat pagi-pagi sekali, subuh, waktu masih gelap, waktu kita masih tidur. Jadi kebayang nggak? Kita coba bayangkan jam berapa Bapak itu pergi ke pasar, lalu membuat bahan-bahannya, membuat topping-toppingnya itu tadi, dipersiapkannya kapan, panas-panasan buat bikin buburnya itu tadi. Lalu sudah begitu gerobaknya didorong ke lokasi yang biasanya kita menemukan Bapak itu, atau misalnya dia pun naik sepeda, di kayu ya sepedanya ya. Pokoknya dia sampai di tempat itu tadi, lalu kita bertemu, kita makan, kita bayar, kita pergi, kita nggak mengembalikan mangkoknya, kita nggak bilang terima kasih, makanannya enak Pak, gitu, kita nggak bilang gitu. Nah, di Kitchen Talk ini aku akan membuat kita bersama-sama lebih aware akan hal itu. Jadi supaya hal-hal barusan itu secara refleks saja nggak terjadi lagi. Jadi katakanlah misalnya Anda dosen, Anda kan pasti bilang terima kasih setiap kali Anda menerima gaji tiap bulannya kan. Nah, itu tadi. Kenapa tidak kita lakukan itu juga kepada Bapak penjual bubur itu tadi? Pak, terima kasih makanannya enak gitu. Saya kenyang ini. Gitu. Jadi itu hal mudah ya. Wah, itu hal yang paling enak didengar untuk setiap penjual makanan ya. Itu pasti udah. Ya pasti. Ini sudah pengetahuan umum ya, sudah rahasia umum. Kalau misalnya penjual makanan itu bakal happy kalau terima uang. Kalau terima uang itu pasti kita dapat pelanggan, kita terima uang. Itu pasti kita happy. Tapi akan jauh lebih happy lagi ketika kita mendengarkan seseorang, kita mendengarkan orang pelanggan kita ini puas setelah makan makanan kita. Kita mendengarkan kalau Pak, makanan Bapak enak, terima kasih. Kalimat pendek itu aja sudah bisa bikin merinding. Dan aku pun sering waktu itu menerima komplimen, menerima pujian seperti itu. Ya nggak sering ya, sesekali aja sih memang. Jadi waktu itu ada kejadian waktu aku bekerja di kafe, di kitchennya.
seorang ibu-ibu datang membawa piring kosong. Waktu itu aku mengira kalau ibu ini akan marah atau apa gitu ya. Ternyata dia meletakkan piring itu di depanku dan dia bilang kalau terima kasih, ini makanannya enak gitu. Harganya memang agak mahal, tapi ini pantas. Dengan harga segitu, ini yang aku dapatkan itu pantas. Waktu mendengar itu, aku langsung auto merinding sebadan. Jadi, nah, kalimat-kalimat seperti itu tadi, itu pasti akan secara refleks. Dan ini aku berani jamin, ketika kita, para cook itu mendengar kalimat seperti itu, ketika kita membuat porsi selanjutnya, kita akan lebih happy lagi. Pasti. Jadi ketika kita bikin porsi ini, kita happy. Setelah mendengarkan kalimat seperti itu tadi, kita akan membuat porsi selanjutnya dengan lebih happy lagi. Itu yang pasti. Dan nanti semua itu tadi, semua perbincangan kita, semua tutorial-tutorial itu akan aku rangkum episode demi episode dan aku tayangkan di YouTube channel ini. Nanti juga di Instagram juga ada. Di Instagram juga aku akan masukin yang potongan-potongannya, yang highlight-highlightnya aja. Bisa di-follow @kitchentalk_id. kitchentalk_id. Nanti di sana bisa kalian lihat potongan-potongannya. Kemudian nanti kedepannya aku akan datengin orang-orang dari lingkaranku ya, dari circleku. Aku akan datengin orang-orang untuk kita berbincang-bincang, terutama cook ya. Nanti akan kita bicara tentang di kitchen itu apa yang terjadi sih gitu. Lalu juga aku akan datengin pemilik bisnis, pelaku usaha. Ada juga orang yang mungkin dulu tidak ada dasar kuliner sama sekali, tapi memilih untuk terjun ke dunia kuliner. Nanti itu aku akan datangi juga. Atau mungkin sebaliknya juga, dulu sekolah kuliner, satu kelas sama aku, tapi dia memilih untuk ke bidang lain dan itu berjalan juga gitu. Bukan berarti meninggalkan ilmunya terus nanti dia tidak jalan gitu. Ada juga, nanti aku akan nanti aku akan berbincang-bincang dengan mereka, sehingga untuk menambah wawasan kita semua bersama-sama. Nambah ilmu juga untuk sama-sama bangkit dari masa sulit ini. Karena kata orang, everybody can cook. Tapi pernahkah kalian mendengarkan koki bicara dengan mulutnya, bukan dengan tangannya? Oke, see you on the next video. Jangan lupa makan.